Sehingga apa yang kita perbuat menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah. Dan kita semua dilindungi Allah, selalu diselamatkan Allah dari wabah COVID ini. Banyaknya kebutuhan perihal transportasi dalam membantu warga DKI Jakarta yang terpapar virus COVID-19 akhir-akhir ini. Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat di bawah Komando Dinas Perhubungan DKI Jakarta mempersiapkan armada kendaraan mobil dishub yang berstandar prokes dalam membantu kebutuhan warga DKI Jakarta untuk mengevakuasi pasien COVID-19. Menurut Kasudinhub Jakarta Barat, Erwansyah, ide ini muncul pada tanggal 25 Juni 2021 yang disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Mobil dishub ini standby 24 jam di setiap kecamatan yang ada di DKI Jakarta dalam membantu warga. Ya, siap Mas Adit. Tadi kita sudah lihat video teman-teman dishub mengalihfungsikan merubah apa? Mobil dinasnya menjadi ambulans, Pak. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Jadi saya melihat dari fenomena di TV adanya pasien COVID yang diangkut pakai mobil bak. Masya Allah. Nah, dan saya tergerak, saya kayaknya warga Jakarta saya nggak rela kalau warganya itu diangkut pakai bak. Makanya itu saya coba mobil KDO saya coba modifikasi untuk awalnya untuk mengangkut pasien yang darurat saja, yang tidak bisa terlayani oleh ambulan. Ya, Pak. Karena kita lihat seperti di India itu sampai kewalahan, saya takut sampai seperti di India kita kewalahan. Makanya saya coba memang perintah dari gubernur kami itu memang semua harus ambil inisiatif. Makanya saya ajak teman-teman suku dinas perhubungan awalnya untuk menyiapkan KDO-nya. KDO-nya disiapkan, jadi antara supir dengan baris penumpang itu kami kasih plastik, skat plastik, dan supirnya kami siapkan di KDO itu kami siapkan APD. Jadi tadinya untuk awal untuk ngangkut pasien, kemudian berkembang menjadi mengangkut juga jenazah yang mau dikebumikan. Jadi sampai sekarang itu begitu. Jadi Pak, itu sejak kapan, Pak? Terjadi seperti itu, ide seperti itu, dan perintah seperti itu sejak kapan, Pak? Saya laporannya sama kepala dinas itu kapan ya? Ada di dokumennya sih, saya laporan dulu, oke, kata beliau. Oke. Saya laporan, Pak, saya mau buat begini, oke, katanya. Ya udah saya laksanakan besokan harinya. Saya coba, ya. Sebelumnya saya mau tanya, Pak, ini kan beralih fungsi dari mobil dinas dishub menjadi ambulans itu di PPKM darurat ini, Pak. Sebelumnya saya mau tahu tugas dishub itu di PSBB di COVID gelombang pertama itu tugasnya apa, Pak? Biar masyarakat kami tahu.
Jadi selain dari fungsi kami pengaturan lalu lintas, Nah. kami juga melakukan penyekatan bersama TNI Polri dan Satpol PP. Kemudian kami juga bersama Satpol PP dan instansi terkait di tiap kecamatan itu melakukan operasi-operasi justisi maupun penertiban untuk pelanggar-pelanggar PSBB waktu itu. Itu Sekarang di corona gelombang pertama ya Pak ya? Ya kan? Pertama, ya. Di gelombang kedua? Gelombang kedua masih tetap kita begitu melakukan selain sosialisasi, woro-woro, keliling kampung, kita juga terus bersama Satpol PP dan instansi terkait melakukan penindakan mendukung kegiatan Satpol PP untuk penertiban pelanggaran PPKM ini. Kemudian sekarang juga kita melakukan penyekatan untuk wilayah Jakarta Barat itu ada 3 titik di Dan Mogot, kemudian di Joglo, dan sekarang ini baru hari ini dibuat lagi penyekatan di TL Green Garden. Oh. Ya, intinya kita untuk menahan laju masyarakat yang bukan esensial maupun kritikal yang tidak berkepentingan itu untuk tidak melakukan aktivitas di wilayah Jakarta. Dan akhirnya Bapak punya ide, wah tiba-tiba ambulans kurang nih. Dan Bapak tidak mau masyarakat Jakarta dibawa dengan mobil pickup itu Pak. Masuklah ke ide mobil dinas dijadikan ambulan. Ya, jadi melihat dari situ, melihat tren perkembangan pasien COVID yang tinggi, dan melihat di TV ada yang pakai mobil bak ngangkut pasien ke rumah sakit. Saya coba mobil kita selain untuk patroli kita fungsikan apabila nanti terjadi lonjakan yang tinggi, ambulan tidak bisa melayani, maka kita menggunakan itu. Akhirnya ya terbukti juga, sudah banyak yang pakai. Sudah banyak Pak? Yang pakai itu udah banyak. Nah, termasuk ya di Jakarta Timur, alhamdulillah sekarang kan jadi bukan di Jakarta Barat aja Pak. Akhirnya seluruh DKI mobil patroli kita, mobil Terios itu digunakan untuk difungsikan untuk mengangkut jenazah dan pasien COVID. Saya lihat tuh video-video di YouTube viral, teman-teman dari Disub merubah mengalihfungsikan mobil-mobil dinasnya menjadi ambulans. Saya lihat banget teman-teman bekerja keras itu. Tapi Pak, ada pelatihan khususnya nggak sih Pak buat teman-teman Disub Pak? Itu kan risikonya besar Pak. Minta sama Udin Kesehatan untuk melakukan training. Waktu itu udah kita lakukan training lewat via Zoom. Jadi cara menggunakan APD yang benar, cara mengenai itu dilakukan via Zoom. Jadi supir-supir kita itu udah dibekali. Berarti teman-teman dari Disub itu yang menjemput pasien yang membawa jenazah itu dengan APD lengkap dan protokol kesehatan yang ketat berarti Pak? Iya betul, kita juga udah, dan kita juga merekrut anggota-anggota yang terutama yang ikhlas dulu mau berbuat. Nah dari anggota itu banyak juga, saya aja Pak, katanya. Dia merasa pernah kesulitan mencari ambulan, dia kan, orang tuanya pernah ngerasa itu, akhirnya ya bergerak ya Pak. Nasionalitas itu bangkit lah. Untuk alhamdulillah anggota saya banyak yang ikhlas untuk melakukan kerja sosial ini. Malah saya berpikirnya teman-teman Disub tuh awalnya keberatan karena resikonya sangat tinggi kan. Malah kebalikannya Pak. Malah kebalikannya mereka mengangkat tangan dengan sedia berani untuk saya aja Pak, untuk masyarakat, saya bantu masyarakat. Seperti itu Pak. Iya, alhamdulillah itu. Saya kan tadinya khawatir juga teman-teman ini ya kan. Terus coba ditawarin dulu siapa yang mau jadi supirnya, karena kan satu unit itu saya siapkan 2 sampai 4 orang. Untuk yang siap nih,
Misalnya kayak waktu itu pernah jam 12 malam ada orang yang nelpon saya minta tolong Pak, ini udah mengap nih anak saya di kena COVID ya kan. Coba Ibu hubungin dulu. Akhirnya karena di puskesmas pas ambulannya nggak ready, saya telepon anggota jam 12 malam itu siap, dia coba hubungin dulu puskesmas masih bisa nampung nggak? Oh ternyata bisa nampung, dijemputlah itu. Ya alhamdulillah benar-benar teman-teman itu ikhlas lah. Ikhlas sigap ya Pak. Pertama-tama saya harus mengapresiasi keberanian bapak-bapak di sub, teman-teman di sub yang mau berada di garda depan untuk membantu masyarakat dan pemerintah menanggulangi wabah COVID-19 Pak. Luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak. Saya mewakili masyarakat, saya aja dengarnya bergetar hati saya Pak. Luar biasa Pak. Saya sendiri kadang-kadang, padahal Mas, anggota kami itu udah 2 yang kena. Udah 2 Pak? Satunya Kasatpol Perhubungan Jakarta Barat itu yang Kecamatan Kembangan. Dia nyiapin sendiri mobilnya, kemudian dipakai pertama kali untuk ngangkut jenazah dia Pak. Dia yang nyiapin Pak. Kena dan meninggal maksudnya? Kena dan meninggal. Dia nyiapin sendiri Pak? Dia yang, iya kan saya perintahin Kasatpol, siapkan, dia nyuruh anak buahnya kan. Saya kan perintahin kepada para Kasatpolnya. Nggak lama dia kena positif. Positif padahal masih muda, umurnya 51 tahun. Makanya ya inilah, mudah-mudahan lah anggota saya pada dilindungin. Saya juga kadang-kadang agak cerewet dikit. Iya. Wanti suruh masker harus digunakan, dan memang dari Sudin Kesehatan juga support kita. Jadi setiap ngantar saya minta diganti APD-nya. Jadi APD itu di mobil itu ada 4 biji, ya kan? Jadi setiap saya nolong orang ngantar ataupun ngantar jenazah, APD saya diganti. Berarti jadi, dengan persyaratan Bapak mengajukan, Bapak meminta sudah ada komitmen sama Kasudin Perhubungan, Kasudin Kesehatan ya. APD sekali pakai, berarti gitu. APD sekali pakai. Pak, prosedurnya nih Pak, mereka teman-teman yang berani untuk membawa pasien COVID dan jenazah COVID, itu ada prosedurnya sampai kantor lagi, mesti seperti apa nggak Pak? Atau dari di sub sendiri diberikan vitamin lebih nggak untuk teman-teman yang berani itu Pak? Jadi bagaimana, kalau mereka setelah kan masang APD ya kan, setelah dia ngantar, nanti disemprot dulu tuh. Kita udah siapin semprotan disinfektan maupun sanitizer di mobil itu harus sudah tersedia itu. Jadi nanti habis menyelesaikan tugas, dia disemprot tuh sama temennya gantian. Atau sampai kantor, temennya yang di kantor itu bantuin nyemprot. Nyemprot baru buka APD, baru dia mandi. Bagaimana kondisi pasien COVID di sana Pak? Seberapa banyak Pak? Ya saya kalau lonjakannya memang tinggi, cuman data ini kan saya kurang paham ya. Cuman memang kalau ngelihat dari data yang di-share di grup pimpinan Jakarta Barat itu ya cukup tinggi Mas, untuk baik itu pasien yang isolasi mandiri maupun ketersediaan tempat tidur di rumah sakit itu sangat rendah. Apakah di Jakarta Barat juga Pak kekurangan ambulans? Akhirnya Bapak tergerak untuk membuat mobil dinas menjadi ambulans? Saya sebenarnya kekurangan enggak Mas. Di tiap kecamatan itu udah ada beberapa mobil ambulans. Cuman kami dari suku dinas perhubungan Jakarta Barat mengantisipasi saja apabila ada masyarakat Jakarta Barat yang terkendala dalam pengantaran jenazah maupun penjemputan pasien yang darurat. Nah, alhamdulillah dari awal itu sampai sekarang udah cukup banyak juga yang menggunakan jasa mobil KDU kita. Sudah berapa banyak Pak? Ada ya datanya di handphone tapi ya Mas ya. Banyak pasti Pak.
banyak. Banyak ya, banyak. Udah ada lebih dari 20 kali lah, Pak, 20 kali lebih kayaknya. ada kriteria pasien nggak sih yang untuk dibantu dengan mobil ambulans di sub, atau semua pasien COVID dibantu? Sejauh ini kami belum ada filterisasi. Selagi dia memang kesulitan dalam pengantaran jenazah maupun penjemputan pasien yang darurat mengantar rumah sakit, kami selaku suku dinas perhubungan Jakarta Barat selalu siap untuk mengantar. Lagi itu memang supirnya ada, terus KDU kita sedang kosong, tidak lagi melayani, kita standby terus. Berarti Alhamdulillah sekarang ini 24 jam Mas, kita siap. Kemarin terbukti jam 12 malam saya nelpon, ada pasien di Kosambi itu, nelpon saya telepon di Kecamatan Cengkareng, ternyata anggota itu ready. Siap Maaf, dia Pak, menjemput, itu akhirnya diantar. menghubunginya itu ke nomor Bapak langsung. Iya, nomor handphone saya langsung. Bapak share. Saya nggak tahu dia dapat dari mana, apa mungkin rekomendasi dari temannya atau dari mana. Ya, resiko kita dalam sebagai petugas ya siap aja untuk ngangkat telepon bunyi. Pasti orang penting itu, dia pasti perlu banget itu nelpon jam 12 malam kan. Dia nelpon, saya cek sebentar ya Pak, saya cek anggota saya di Cengkareng, ternyata ada, saya suruh hubungi puskesmas, Pak itu ada pasien yang darurat, siap nggak puskesmas, siap, kita anterin ke puskesmas. Karena kita juga takut, kalau kita nggak hubungi dulu rumah sakitnya, takutnya rumah sakitnya full atau apa ya kan, puskesmasnya full, jadi kita bisa sekali bekerja itu tidak bolak-balik langsung. Iya. Itu sih harapannya. Luar biasa Pak. Selain dari nomor Bapak, masyarakat bagaimana lagi Pak caranya Pak untuk bisa menggunakan fasilitas ambulan yang mobil di sub itu Pak? Beberapa waktu yang lalu dari dinas kita udah buat nomor telepon para kasatpol di seluruh Jakarta, seluruh DKI, itu udah disebar ke masyarakat. Jadi kasatpol misalnya Kembangan, namanya siapa, terus nomor handphonenya itu udah di list, dibuat PDF-nya, terus disebar ke masyarakat. Banyak yang tahu dari situ. Oke, untuk kegiatan hari ini kita ada kegiatan pemanduan jenazah COVID-19 menuju TPU Rorotan. Meter, sebelum perjalanan alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar diberi keselamatan dan sampai pada tujuan dengan selamat. Berdoa dimulai. Udah belum, Pras? Udah. Ayo, ready. Oke, hari ini kita ada giat pemanduan jenazah COVID-19 menuju TPU Rorotan. Siap bang, ayo bang, kita antarkan jenazah ke TPU Rorotan bang. Oke, sebelum perjalanan dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan dan selamat sampai tujuan. Berdoa dimulai. Oh, jadi masyarakat bisa kapanpun minta bantuan kepada Disub ya Pak ya? Bisa kapanpun bisa. Pak, sudah berapa mobil sih Pak yang mobil dinas Disub yang dijadikan ambulans? Kalau di Jakarta Barat itu 8. Kita kan tiap kecamatan itu 1 mobil KDU. Nah, mobil KDU yang fungsinya bisa untuk sebagai pengangkut jenazah maupun pasien, itu yang di kecamatan yang bisa, karena dia model penumpang yang 6 baris ya. Jadi baru beberapa mobil dong Pak. Menurut Bapak
masih kurang. Kalau di kita memang 8, cuman kalau untuk seluruh DKI, seluruh kecamatan di DKI Jakarta udah difungsikan semua, Mas. Oh. Oke, nah sudah difungsikan semua untuk mobil ambulans. Dan tugas di sub sendiri kan membantu juga dalam penyekatan PPKM daerah itu ya Pak ya. Di sub sendiri kan bertugas bukan hanya bertugas juga sebagai penyekatan jalan-jalan untuk membantu PPKM darurat kan Pak. Nah itu pembagiannya seperti apa Pak antara yang sibuk di menyekat jalan dan melayani masyarakat dengan ambulan itu gimana Pak cara mengaturnya Pak? Kami memang kan jumlah anggota itu hampir 450-an. Jadi untuk supir KDU itu udah kita tugaskan 2 orang. Dia bergantian. 2 orang sampai 4 orang tergantung di kecamatan masing-masing. Cuman memang yang disiapkan itu 4 orang. Sekali bertugas itu 2 orang. Dia termasuk yang piket. Nah, itu juga karena sebenarnya itu melakukannya tidak sulit, anggota yang lain juga bisa melakukan. Karena kan hanya pakai APD, dia pakai terus mengantarkan penumpang maupun jenazah itu tidak begitu sulit lah. Nggak perlu skill khusus itu untuk melaksanakan tugasnya. Jadi cadangan supir kita tuh banyak. Yang penting yang saya selalu wanti-wanti, APD itu selalu ada stok di mobil kita. Jadi APD itu standarnya 4 buah di KDU kita. Jadi kalau 2 kepake masih ada 2 dan 2 nanti kita minta ganti sama puskesmas. Jadi begitu. Dan sekarang juga udah saya siapkan APD yang bisa dicuci lagi untuk cadangan mendesak. Jadi setiap hari dicuci untuk mendesak ya Pak ya? Ada backupan dicuci untuk mendesak ya Pak ya? Pak, ada cadangan baru ini. Kita tetap menggunakan APD yang sekali pakai, cuman memang udah saya siapkan juga APD yang bisa dipakai ulang. Jadi dia habis pakai bisa cuci, nggak hancurkan APD itu, ada yang bisa sekali pakai, ada yang bisa dipakai ulang. Untuk keadaan mendesak ya Pak. Pak, apakah ini kegiatan mengantar pasien dan jenazah ini sudah setiap hari? Nggak setiap hari dilakuin setiap kecamatan, tapi hampir di wilayah Jakarta Barat ada. Dia bergantian aja di kecamatan ini besok, ada yang di kecamatan ini besok gitu. Jadi nggak setiap satu kecamatan itu terpakai dia. Memang kan kita sifatnya hanya untuk yang mendesak aja. Ya. Berarti itu tandanya teman-teman di sub melayani masyarakat 24 jam dong Pak? Ya selama ini 24 jam. Sampai saat ini yang tugas piket itu siap mengantar. Karena kemarin juga saya udah coba, yang di Cengkareng siap nggak? Ternyata siap. Emang ada kayak yang awal-awal, itu kayak di rumah sakit di kecamatan Palmerah ya, Tambora, itu kan sempat numpuk jenazah itu sampai 3, sampai 4. Nah itu kita bantuin dari kecamatan sampingnya. Jadi kecamatan sampingnya bantu untuk kecamatan yang di Tambora kemarin. Awal-awal ya. Oh ya, berarti teman-teman di sub itu hanya mengantar ke RSUD atau ke rumah sakit swasta juga Pak? Yang sekarang ini yang minta kita baru di rumah sakit RSUD dan puskesmas ya. Berarti RSU kecamatan ya. Nah, pertanyaan saya lagi nih Pak. Pasien yang tidak meninggal di rumah, dia nggak dapat ambulan, kita bantu juga. Ada juga yang pasien yang meninggal di rumah. Pak, terakhir nih Pak, kira-kira mau sampai kapan nih Pak mobil di sub diubah alih fungsikan menjadi ambulans?
menurut Bapak? Ya saya harapannya segera mungkin Mas, Iya, Pak. segera mungkin pandemi ini selesai. Makanya kita mari bahu membahu bagaimana caranya ini pandemi ini selesai. Makanya kami mengharapkan juga anggota saya juga untuk ikhlas, untuk benar-benar kita berbuat bagaimana caranya pandemi ini sesuai tupoksi kita. Punya pesan-pesan nggak Pak untuk masyarakat di Jakarta khususnya dari Bapak sendiri? Ada pesan-pesan nggak nih terakhir nih Pak? Jadi harapannya kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah jika tidak penting. Mari kita bersama-sama untuk mencegah penyebaran COVID ini dengan di rumah saja. Itu Pak pesannya. Itu saja Pak. Berarti dengan cara masyarakat ada di rumah, secara otomatis membantu virus, penyebaran virus, menyekat penyebaran virus, dan membantu juga kerja para garda depan seperti di SUP ini. Betul sekali itu. Terima kasih Pak Irwansyah atas waktunya Pak. Terima kasih Pak. Sehat-sehat. Mohon doanya. Kita sehat semua. Saya atas nama masyarakat terima kasih dengan teman-teman di SUP dengan keberaniannya. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tingginya tingkat paparan COVID-19 dan terus meningkatnya jumlah warga Jakarta yang terpapar membuat beberapa lini dialih fungsi dalam tujuan penyelamatan jiwa seseorang. Dan dialah Asep, petugas Dinas Perhubungan yang seharusnya bergelut dengan hal transportasi, beralih fungsi dalam kondisi darurat menjadi pahlawan kemanusiaan. Sudah 1 bulan Asep bergelut dengan para pasien COVID, bahkan sampai jenazah. Bukan tanpa alasan, dirinya merasa terpanggil setelah sang ibu mertua harus berjibaku dan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berawal dari kejadian istri terjangkit COVID dan dirujuk, dan yang kedua mertua sama juga terjangkit, dan mungkin selama 5 hari mertua saya nggak bisa bertahan dan meninggal. Dan waktu itu di rumah sakit ketersediaan ambulan ya kemungkinan emang terbatas atau gimana. Almarhumah mertua saya itu dari mulai jam 4 sampai jam 9 malam kurang lebih itu baru mendapatkan ambulan sehingga bisa dibawa ke rumah. Di balik kejadian itu keluarlah ada instruksi daripada Kepala Dinas Perhubungan nomor 166 tahun 2021 tentang pendayagunaan atau perbantuan kendaraan operasional Dinas Perhubungan di DKI Jakarta ini untuk perbantuan penanganan percepatan COVID-19, baik dari melakukan perujukan pasien yang terjangkit COVID maupun pengantaran jenazah yang meninggal karena COVID ke TPU di DKI Jakarta ini. Alhamdulillah saya merasa bangga dan saya bilang ke pimpinan saya terutama di tingkat Kecamatan Taman Sari, siap. 1 kali 24 jam saya siap. Makanya saya bilang saya siap karena saya merasakan bagaimana keluarga kita di saat kena musibah mengalami kesusahan. Alhamdulillah kemarin berawal dari rekan yang meninggal atau masyarakat yang meninggal,
dari wilayah Kecamatan Taman Sari, khususnya Kelurahan Pinangsia waktu itu. Dia mengalami isoman di sebuah penginapan, dan kami diperintahkan melalui pimpinan saya di tingkat wilayah, Kasatpel, Taman Sari, untuk melakukan pengantaran jenazah. Dan kami juga diberikan arahan dari pimpinan kami, setiap gerak-geraknya atau setiap langkahnya harus sesuai SOP. Di antaranya dibekali dari mulai alat pelindung diri, facial, ataupun hand sanitizer. Dan kami langsung melakukan ke TKP. Di sana ya setidaknya kami lakukan kalau sekiranya perlu bantuan baik dari pengangkatan peti mati ataupun jenazah. Sekiranya tidak orang ya secara manusiawi lah. Dalam hal ini saya sudah bukan takut atau bukan melebihi daripada kekuasaan yang di atas. Cuman saya berpikir positif aja. Kalau berbuat kebaikan pasti akan timbul kebaikan pula. Ya, makanya langsung kami lakukan evakuasi, menanyakan surat kelengkapan karena setelah dilakukan pemulasaran dari pihak Puskesmas Kecamatan, itu pemberkasan kami juga minta. Karena kenapa di saat kami melakukan evakuasi atau mengaturkan pengantaran jenazah ke TPU Rorotan, khususnya di DKI ini, sekarang kan ke TPU Rorotan. Di sana kita dipertanyakan terkait masalah legalitas atau kelengkapan surat-surat. Baik dari surat kelengkapan kematian, dari pihak Puskesmas berikut, fotokopi daripada si almarhum atau jenazah tersebut. Dan kami setelah itu ya melakukan pengantaran dan selesai secara SOP, kami melakukan sterilisasi. Dari mulai APD yang kita pakai, dimusnahkan atau dilakukan penghancuran, biar tidak terpakai atau dipakai orang lain lagi. Dan kedua, dari kendaraan tersebut, dilakukan sterilisasi melalui penyemprotan disinfektan di wilayah kecamatan. Karena kami untuk saat ini diinstruksikan di tiap-tiap wilayah, khususnya di Kecamatan Taman Sari, untuk selalu standby. Selama ya 1 kali 24 jam. Saya diperintahkan sama pimpinan saya, kalian standby selama jam kerja, namun apabila setelah pulang, apabila telepon berdering, apabila ada panggilan tugas, kalian harus siap. Saya bilang saya siap, Pak. Selama ini buat kebaikan semua. Nah, segini aja, mungkin orang pada takut. Lebih baik orang menghindar. Karena kenapa? Dengan wabah seperti ini atau COVID ini, orang tuh pasti sekarang tuh lebih menghindar. Karena kenapa? Mereka takut. Karena akibat efek, apalagi yang punya notabene-nya penyakit bawaan. Karena mertua saya dengan penyakit bawaannya hanya bisa bertahan 5 hari saja gitu kan. Dengan penurunan yang kemarin yang saya tahu itu penurunan kadar oksigen di dalam tubuh dia. Sehingga dia meninggal. Nah, di situ saya merasa terpanggil karena satu, dulu saya pernah COVID juga. Cuman saya dulu pernah jadi COVID tapi tidak ada gejala. Terus kedua, background keluarga ya merasa gimana gitu ya. Merasakan, andai kata di saat kita mampu berbuat, jangankan secara materi atau secara moral gitu. Selama saya sanggup, selama saya mampu, selama saya hidup dan bisa berbuat baik buat orang lain, itu saya akan laksanakan. Karena pasti setiap orang tua memberikan amanah seperti itu. Apalagi saya membawa satu instansi. Pasti ibaratkan suatu kebanggaan tersendiri diberikan amanah seperti ini. Kurang lebih ada 1 bulanan atau kurang lebih ya 3 pekan itu. 3 mingguan lah. Karena kemarin kita juga ada Zoom meeting terlebih dahulu dari pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dari mulai alurnya atau tata caranya, dan diberikan prosesnya seperti apa pasiennya itu. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang ya saya harus standby itu aja, Mbak. Yang saya rasakan, ya terutama ya warga masyarakat lebih tahu. Jadi kadang image kita itu yang, karena awal mula saya kan sebenarnya penugasan itu di penderekan, bukan karena ada instruksi langsung, jadi saya di backup.
masyarakat taunya kami tuh arogansi, terus bahwa melakukan penerimaan atau penindakan atau apa gitu. Dan mereka tersadar bahwa oh ternyata jadi sekelas dinas perhubungan atau pegawai di Sub di DKI Jakarta itu ada sisi baiknya, atau bahkan ternyata konotasi jeleknya itu ada juga sisi positif. Cuman sebagian masyarakat taunya kan kebanyakan negatifnya. Maka di sini saya tambah semangat biar mereka warga itu tahu bahwa kami juga berusaha memberikan yang terbaik, memberikan yang yang berguna buat mereka. Dan banyak juga yang berkata, ya terima kasih sampaikan kepada pimpinan karena sudah berupaya memberikan bantuan dengan pengantaran jenazah ini. Karena untuk pengantaran jenazah ini kita emang tidak ada yang namanya yang aneh-aneh atau misalnya berbayar atau apa, karena gratis semua itu, Bu. Nah, itu rekan saya pernah melakukan pengawalan dari pihak kami. Jadi dari mulai puskesmas di satu koordinir, si pasien itu yang OTG ataupun yang bergejala nanti disipat dulu di puskesmas kecamatan Taman Sari, nanti di drop melalui bis sekolah, dikawal sama kami pengawalan. Dan itu emang harus, kalau untuk rujukan emang harus ada pendampingan dari pihak puskesmas, karena ada isian dan POM, nggak segampang itu kalau untuk merujuk, Pak. Gitu, karena nantinya di sana kan di legalitas ada isian POM. Kebetulan emang istri saya juga bagian kesehatan dan dia juga sama merujuk gitu. Pahlawan kemanusiaan di masa sulit dan darurat. Mungkin saat ini bukan hanya tenaga kesehatan, tapi juga para relawan organisasi kemanusiaan. Seperti yang satu ini, relawan Satgas Oksigen. Hal yang paling penting yang dibutuhkan di Jakarta saat ini. Oke, yang pertama terima kasih kesempatannya udah mengundang kami, sekaligus juga buat mengklarifikasi ke teman-teman, menceritakan sedikit tentang relawan siaga. Kami berdiri di bulan November tahun 2019. Dasarnya adalah membantu orang untuk siap dan siaga, khususnya dalam hal-hal kebencanaan. Terbiasa di COVID ini orang banyak yang terpapar dan gejalanya parah. Banyak yang membutuhkan oksigen. Nah, saya dengar dari relawan siaga ini menyediakan oksigen, gitu Bang. Apa gimana Bang? Bisa dijelaskan Bang? Ya, jadi pimpinan kami, Legend TNI Agus Sutomo, dan juga founder kami Pak Sandiaga Uno selalu berpesan pada kami relawan, baik jajaran pimpinan maupun relawan di lapangan, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang. Kami sangat tahu keahlian kami tidak semua adalah latar belakang tenaga medis ya. Kami juga tahu juga bahwasanya banyak aspek yang sudah disupport sama orang-orang Indonesia lainnya. Masyarakatnya banyak yang mengambil peran. Tapi kami juga melihat apa sebenarnya sisi yang kami belum ambil peran itu sebenarnya. Di mana saat ini bangsa kita sedang darurat soal oksigen. Dan sebagian besar ini justru kalau dilihat dari kapasitas rumah sakit, banyak orang juga yang mengalami COVID tapi di rumah. Nah, di rumah ini adalah titik sentral fokus kami ya. Mengapa kami pengen fokusnya ke rumah? Karena ada dua narasi yang sebenarnya kami ingin membantu menyelesaikan. Yang pertama, orang-orang yang sedang isolasi mandiri di rumah, mereka biasanya ruang geraknya terbatas ya. Baik sedang isolasi di masyarakat, maupun ketika mereka keluar, mereka juga khawatir menularkan sama orang sekitar juga. Nah, di sisi lain juga, orang-orang yang sedang dalam ujian kayak sayang Allah lewat pandemi ini, biasanya fisiknya nggak terlalu prima. Akan sangat kasihan ketika mereka harus keluar, harus mencari, ditambah harus antri. Ini hal yang luar biasa effortnya.
Dan Maka juga dari itu, akan bisa menularkan orang lain gitu Bang iya, ya. ketika dia antri, ada titik fase jenuhnya, fase lelahnya. Pasti. Bisa jadi oksigen membantu dia buat survive, tapi di sisi lain fisik mereka turun gitu. Dan pastinya orang-orang Indonesia ini adalah orang-orang yang sangat-sangat sayang sama masyarakat lainnya dan dia tidak mau menularkan. Nah, pada 2 poin ini relawan siaga mencoba mengambil peran ini. Bahwasanya kamilah yang jemput bola dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami juga mensyaratkan supaya mereka memiliki 2 tabung, lebih dari 1 tabung sebagai cadangan. Biar kami yang terjun ke lapangan, kami yang terjun buat door to door, membantu mereka, memotong sedikit keluh kesah mereka, masalah mereka, atau tantangan yang sedang mereka hadapi. Bang Aris, ini berbicara ngomongin kan oksigen memang sedang langka nih Bang ya. Ya. Kepikiran untuk berdonasi lewat oksigen tuh dari kapan Bang? Ya jadi ketika berita makin marak ya, ketika banyak orang yang mulai teriak soal oksigen, maka pimpinan kami langsung memerintahkan menginisiasi malam-malam waktu itu perintahnya menginisiasi untuk memulai gerakan ini. Soal oksigen ini kita juga bertarung pastinya ya sama stok yang ada di pasaran maupun sama orang-orang juga yang sebenarnya stok oksigen ini bukan karena mereka sedang mengalami pandemi atau karena apa, lebih pada jaga-jaga. Nah ini yang masalah terbesar ketika berhadapan antara panik buying ini gitu loh. Maka dari sinilah kami berangkat pengen buru-buru buat memulai ini, minimal kami nggak bisa membantu Indonesia, tapi paling nggak orang Indonesia tahu bahwa kami adalah bagian dari negara ini, bagian dari anak bangsa yang ingin berkontribusi di sini. Nah, menarik nih Bang. Yang bikin saya penasaran, bagaimana cara relawan siaga di tengah oksigen yang sedang langka ini mendapatkan pasokan oksigen? Apakah kerjasama dengan perusahaan swasta penghasil oksigen atau dibantu Pemprov DKI atau gimana Bang? Jadi kami mengambil dan mencoba mengambil peran yang masih kosong ya. Pemprov DKI lewat arahan Pak Anies berfokus pada rumah sakit yang ada di DKI. Mereka hanya fokus untuk melayani permintaan oksigen sekaligus menjemput, mengantarkan dari rumah sakit di DKI Jakarta. Nah, kami kembali ke tadi, kami fokusnya adalah mengantar jemput pasien-pasien yang isolasi mandiri di rumah. Konsep dasarnya begini sebenarnya, awal mengadakan ini adalah ketika ada permintaan dari orang-orang yang isoman, kami sudah punya data tempat pengisian oksigen. Jadi kami mengontak dulu ada pasokan apa enggak, atau relawan kami mengunjungi ke sana untuk mengontak ada pasokan apa enggak. Ternyata memang pasokannya luar biasa, tidak ada juga di sana ya. Jadi ini program sebenarnya belum launching, kami sedang memastikan titik-titik yang ada di Jakarta ini sebenarnya siap apa enggak sebenarnya. Nah, dalam kondisi ini kami memulai lagi plan yang lain, yaitu kami mencoba kerjasama sama beberapa penyedia oksigen. Mudah-mudahan ada kabar baik. Saya tidak bisa menyebutkan perusahaannya apa karena memang kami belum fix MOU sama mereka, tapi insya Allah dalam waktu dekat mereka akan memberikan slot buat teman-teman relawan di beberapa titik yang mereka siapkan di Jakarta, di mana kami bisa mengisi pada jam-jam tertentu. Jadi kami akan masukkan ketika mereka ingin minta oksigen, mereka akan ngisi daftar kami, maka setiap hari relawan akan menjemput tabungnya. Setiap orang yang menjemput tabungnya, relawan kami kami konfirmasi yang menjemput adalah mobil ini, namanya ini. Jadi ketika ada berita di luar bahwa relawan kami mengambil tabung tidak dikembalikan, ya yang pertama relawan kami selalu bawa KTA dan kami selalu menginformasikan bahwa siapa yang akan mengambil. Dan yang ketiga, program ini belum launching, jadi sangat-sangat dipastikan itu bukan bagian dari kami. Kayak gitu. Betul Bang. Tadi menarik saya, Bang Aris tadi berbicara relawan siaga itu menjemput masyarakat yang terkena COVID yang isolasi mandiri. Itu Abang tahu informasi itu dari mana Bang? Bekerja sama dengan nakes kah atau rumah sakit atau puskesmas gimana Bang? Jadi mereka kan mengirim data pribadinya mereka ke kami ya, sekaligus melampirkan PCR atau swab antigen atau surat keterangan dari Satgas COVID setempat. Jadi banyak orang-orang yang sudah mengalami gejala
itu biasanya tidak tes, tapi sudah melaporkan ke Satgas Covid setempat. Jadi di antara 3 surat ini kami verifikasi datanya dan kami tidak perlu waktu yang panjang berverifikasi ya. Namanya sedang darurat ya, insya Allah mereka juga tidak main-main sama namanya penyakit ya. Sangat kecil peluang ketika mereka nggak sakit, mereka menyakitkan diri juga sangat kecil peluangnya. Jadi verifikasi di situ gitu loh. Tapi tadi abang juga bilang, apakah dari relawan siaga ini hanya merefill tabung-tabung oksigen yang dipunya pasien, yang mereka apa dipinjemin sama tabung-tabungnya juga, Bang? Jadi awal program kami sebenarnya saat ini kami juga sedang berikhtiar. Jadi yang pertama fokus kami di isinya sebenarnya, isi tabungnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kami juga sedang mencari juga pasokan tabung, sehingga nanti mereka-mereka yang kami jemput tabungnya tidak perlu menunggu lama. Jadi pasokan stok isinya itu ada di mobil kami, tinggal tukar tabung. Tapi tahapan pertama sebenarnya kami mengisikan isi tabungnya secara cuma-cuma, gratis. Awalnya seperti itu, Bang ya. Bang, seperti tadi yang abang bilang, Bang, ya kan? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Itu ya, Bang ya, berarti, Bang. Terima kasih, Bang ya. Terima kasih banyak, Bang Ares. Terima kasih banyak relawan siaga. Terus bergerak untuk rakyat, sehat-sehat buat tim semua, Bang. Oke, makasih kembali Bang Adit, Mbak Rani, teman-teman JEK TV. Salam hormat dari pimpinan kami semuanya. Semoga doakan kami, semoga ikhtiar kami bisa segera dimulai.